Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Barnabas Rasul. Barnabas adalah orang Yahudi suku Lewi, lahir dan tinggal di Siprus. Nama aslinya Yusuf, tetapi para rasul menamakan dia Barnabas yang artinya anak penghiburan. Meskipun bukan salah satu seorang dari ke-12 rasul Kristus, Barnabas disebut juga sebagai rasul oleh Santo Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Hal ini dikarenakan sama seperti Rasul Paulus, Barnabas menerima tugas perutusan khusus dari Tuhan. Segera sesudah menjadi Kristen, Santo Barnabas menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Ia seorang yang lemah lembut serta baik hati. Ia penuh semangat dalam membagikan iman dan cintanya kepada Yesus. Barnabas diutus ke kota Antiokhia mewartakan Injil. Antiokhia adalah kota terbesar ketiga dalam kerajaan Romawi. Di Antiokhia para pengikut Kristus pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia berpikir tentang Paulus dari Tarsus. Ia yakin bahwa pertobatan Paulus tulus adanya. Barnabaslah yang meyakinkan Santo Petrus dan komunitas Kristen akan pertobatan Paulus. Ia meminta Paulus bergabung dan berkarya bersamanya. Barnabas orang rendah hati. Ia tidak khawatir berbagi tugas dan tanggung jawab dengan orang lain. Ia tahu bahwa Paulus memperoleh karunia luar biasa untuk dibagikan, dan ia ingin agar Paulus memperoleh kesempatan itu. Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas untuk suatu tugas khusus. Kedua rasul kemudian pergi melaksanakan suatu tugas perutusan yang berani. Mereka menanggung banyak penderitaan dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun demikian, pewartaan mereka berhasil memenangkan banyak jiwa bagi Yesus dan gerejanya. Santo Barnabas pergi dalam suatu tugas perutusan lain, kali ini bersama Yohanes Markus sepupunya. Mereka pergi ke Siprus, daerah asal Barnabas. Banyak orang percaya melalui pewartaannya, hingga Barnabas dijuluki rasul dari Siprus. Menurut tradisi, orang kudus yang hebat ini dirajam sampai mati pada tahun 61, perayaan 11 Juni. Lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Siprus, wilayah karya Yerusalem, Siprus, Asia Kecil. Wafat tahun 61 di Salamis, martir, dirajam sampai mati. Pada saat kematiannya, ia membawa sebuah salinan dari Injil Matius yang ditulis dengan tangan. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.